Min Huan mendatangi rumah Ji-won. Dia sangat kesal karena Ji-won meninggalkannya begitu saja, tapi Ji-won sudah tidak tinggal di rumah itu lagi. Dan Ji-won sudah pindah ke rumah baru yang disiapkan oleh Ji-hyuk. Ji-hyuk datang ke sana bersama adiknya untuk membantu Ji-won pindah rumah. Di sisi lain, pemilik rumah itu membuka pintu dan membentak Min Huan. Saat di kantor, Min Huan kelihatan sangat marah dan ia langsung menemui Ji-won, tapi saat itu Ji-won langsung menampar Min Huan dan mengungkapkan perselingkuhannya. Saat Min Huan mau membalas tamparan Ji-won, tiba-tiba Ji-hyuk datang dan memegang tangannya. Di sana Ji-won mengembalikan cincin pertunangan mereka dan Ji-won melempar cincin itu hingga pecah. Di sanalah Ji-won bilang kalau Min Huan berselingkuh dan ia bahkan membawa sempak selingkuhannya. Jadi saat itu seluruh kantor terlihat sangat heboh dan semua orang membicarakan Min Huan. Lalu Min Huan datang menemui Sumin dan mereka bertanya tentang celana dalam itu, tapi Sumin bilang bahwa itu bukan miliknya. Sumin mencoba menenangkan Min Huan, tapi Min Huan malah menepis dan menorong Sumin dari sana. Di sana bahkan Min Huan menghina Sumin, katanya Sumin bukan untuk dinikahi, dan Min Huan menyuruh Sumin supaya tahu diri, dan percakapan mereka didengar oleh pria yang menyukai Sumin itu. Pria itu sangat marah terhadap Min Huan dan langsung saja menghajar Min Huan. Di sanalah perselingkuhan mereka terbongkar dan Min Huan dipanggil oleh atasannya dan dia akan dimutasi ke cabang lain. Begitu juga dengan Sumin. Dia dipecat dari sana karena putus asa. Sumin mencoba membuat pembenaran sendiri dan Pak manajer ini diturunkan dari jabatannya. Lalu tanpa sengaja Buyang bertemu dengan atasan mereka di gudang. Di sana Buyang menjelaskan bahwa proyek itu milik Ji-won. Jadi yang berhak mendapatkan promosi adalah Ji-won, bukan dia. Kemudian Buyang mencoba meminta maaf kepada Ji-won karena tidak membantu Ji-won saat itu. Lalu Yeon datang dan memberitahukan kalau ada keributan di lantai bawah. Mereka datang ke sana setelah melihat unggahan surat. Mereka mencari Ji-won karena pengunggah itu di akunnya Ji-won dan Sumin juga berada di sana. Kebetulan ia mau pergi dari kantor itu. Dan wanita itu langsung menampar Ji-won. Lalu Ji-won meminta ponsel untuk melihat isi surat yang diunggah oleh Sumin. Dan di sana ternyata isinya adalah untuk membenarkan kelakuan si Sumin. Setelah membaca surat itu, Ji-won tahu bahwa yang melakukan itu adalah Sumin. Dan Ji-won bilang pada ibu itu kalau dia tidak menulis surat itu. Dia juga tahu siapa yang menulisnya. Sumin berusaha untuk kabur dari sana, tapi Ji-won berteriak dan langsung menarik Sumin ke sana. Dia bilang bahwa kali ini ia tidak akan membiarkan tindakan Sumin. Lalu dia melihat handphone Sumin dan memberikan bukti bahwa itu adalah perbuatan Sumin. Yang di situ semua orang tahu bagaimana kelakuan si Sumin. Dia bahkan rela memfitnah temannya di sana. Sumin terlihat sangat menyesal dan ia meminta maaf kepada mereka dan wanita itu terlihat sangat kesal dengan kelakuan Sumin. Lalu Sumin juga meminta maaf kepada Ji-won. Tapi karena Ji-won tidak menanggapi pernyataan Sumin, Sumin rela bilang kalau dia sedang hamil. Mendengar hal itu, Min Huan sangat syok dan ia sangat kaget hingga terjatuh. Lalu Min Huan pun pergi untuk minum sendirian karena ia terlihat sangat stres, bahkan tagihan hutangnya pun semakin menumpuk. Saat berjalan pulang, Min Huan terjatuh dan pingsan lalu ditangkap dan dibawa oleh dua orang pria. Min Huan berpikir bahwa kedua pria itu adalah orang-orang yang menagih hutang padanya dan ia berjanji kepada mereka akan membayar semua hutangnya setelah dia menikah, karena setelah dia menikah dia akan mendapatkan rumah yang dibelikan oleh ibunya. Lalu mereka pun melepaskan Min Huan. Min Huan pun segera pergi berlari menuju ke rumahnya dan ternyata dalang penculikan itu adalah Ji-hyuk. Dia melakukan itu supaya Min Huan segera menikah dengan Sumin. Ji-hyuk pun berterima kasih kepada teman-temannya karena telah membantunya. Lalu teman-temannya pun pergi dari sana. Lalu Min Huan pun pulang ke rumahnya. Dia menemui ibunya untuk segera memberikan rumah untuknya karena dia dalam keadaan mendesak.
kata Minuan, tapi ibunya marah-marah dan memukul Minuan. Lalu karena tidak ada tujuan lain, Minuan pergi ke rumah Sumin. Di sana ia melihat Sumin terlihat sangat tertekan, jadi ia mencoba menghibur Sumin. Dia juga menenangkan Sumin bahwa dia harus melepaskan Jiwon dan menyuruh supaya Sumin membiarkan Jiwon pergi. Lalu Minuan mengajak Sumin untuk menikah. Dia juga bilang pada Sumin bahwa Suminlah jodohnya dan menanyakan apakah Sumin mau menikah dengannya karena dia berjanji akan menjadikan keluarga mereka lebih baik. Mendengar kata keluarga, Sumin terlihat sangat tertarik. Di sisi lain, pria itu melaporkan permasalahan yang terjadi di kantor mereka kepada kakeknya Ji-hyuk. Pria itu juga bilang kalau Jiwon adalah korban. Saat mendengar hal itu, kakeknya Jiwon ingin bertemu dengan Jiwon. Lalu Jiwon pun datang ke rumah kakeknya Ji-hyuk. Kakek itu mengatakan bahwa Jiwon mengalami banyak hal belakangan ini di kantor, tapi Jiwon mengatakan bahwa hanya beberapa hal yang membuatnya kesulitan, termasuk kakek itu. Dan kakek itu menanyakan apa yang akan dilakukan Jiwon sekarang. Lalu Ji-hyuk pun sampai di sana. Ji-hyuk segera mengajak Jiwon pergi dari sana. Di sisi lain, Sumin sedang melihat barang bekas yang terutama tentang tes kehamilan bekas ya, yang akan dia pakai untuk menutupi kebohongannya itu. Kemudian Ji-hyuk mengajarkan Jiwon untuk memegang senjata untuk menembak. Di sana Ji-hyuk sedang menentukan pilihan hidupnya dan ia menyuruh Jiwon untuk berpegang erat dan bersandar padanya. Lalu mereka pun mulai menembak. Di lain hari, Eunho datang untuk menemui Jiwon dan mengajak kencan pada malam Natal nanti. Tapi Ji-hyuk terlihat sangat kesal karena Jiwon pergi bersama Eunho. Saat Jiwon sedang bersama dengan Eunho, Jiwon malah memikirkan Ji-hyuk. Jiwon bahkan tersenyum-senyum sendirian saat membayangkan Ji-hyuk. Lalu mereka pun pulang ke rumah karena Eunho harus segera kembali ke restoran. Di sana Jiwon menolak cintanya Eunho karena Jiwon hanya menganggap Eunho sebagai teman. Dan Jiwon bilang mereka akan selamanya akan menjadi teman yang baik. Lalu Jiwon pun pergi untuk masuk ke rumah, tapi tiba-tiba ia mendengar suara bersinnya Ji-hyuk. Di sana Jiwon mengatakan kepada Ji-hyuk bahwa ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Lalu mereka pun masuk ke rumah Ji-hyuk. Di sana Jiwon mencoba untuk mengungkapkan perasaannya pada Ji-hyuk. Dan lalu mereka kemudian kiss. Kemudian Ji-hyuk pun membalas kissnya si Jiwon ya. Tiba-tiba Ji-hyuk tersadar. Ia merasa bahwa dia bukan orang yang tepat untuk Jiwon. Lalu Ji-hyuk menyuruh Jiwon untuk keluar dari rumahnya. Kemudian Ji-hyuk meninggalkan Jiwon di luar dan ia segera menutup pintu dan masuk ke dalam. Keesokan harinya, saat Jiwon berada di kantor, ia melihat-lihat ke ruangannya Ji-hyuk dan ia cemas karena Ji-hyuk tidak masuk kantor hari ini. Kemudian Jiwon bertemu sama Buyang. Di sana Buyang menceritakan tentang suaminya yang tidak bekerja, yang hanya berdiam diri di rumah seharian. Di sana Jiwon mencoba menasehati Buyang. Jiwon bilang bahwa orang jahat tidak akan menghargai kesabaranmu dan ia meminta Buyang supaya lebih tegas. Kemudian Buyang memberitahu Jiwon kalau hari ini Pak Yu tidak masuk karena sakit. Saat tiba di rumah, Jiwon langsung memasakkan bubur untuk Pak Yu dan mengantarkannya ke rumahnya. Saat tiba di sana, ia melihat Ji-hyuk yang pingsan di lantai. Saat itu, Jiwon mencoba membantunya, tapi Ji-hyuk tersadar kembali. Di sana, Ji-hyuk menceritakan tentang masa lalu, bahwa ia sudah mengenal Jiwon sejak lama, sejak mereka masih kuliah, dan ia juga bilang kalau ia selalu menyukai Jiwon. Nah, disitulah Jiwon sangat kaget, baru mengetahui bahwa pria itu adalah Ji-hyuk. Dan Jiwon terlihat sangat bahagia, lalu mereka berpelukan.
Di sisi lain, Yeon datang ke restoran Minho. Di sana, ia memberi 2 tiket supaya Minho bisa pergi menonton bersama Jiwon. Tapi di sana Minho terlihat sangat sedih karena ia ditolak cintanya sama Jiwon. Di rumahnya, Ji-hyuk, Jiwon sedang merawat Ji-hyuk yang sedang sakit dan Jiwon sampai tertidur di sana. Keesokan paginya saat Ji-hyuk bangun, dia sangat kaget melihat Jiwon ada di sampingnya. Ternyata semalam Ji-hyuk berpikir bahwa dia sedang bermimpi. Lalu Ji-hyuk menanyakan apakah terjadi sesuatu semalam. Kemudian Jiwon pun bilang kalau semalam Ji-hyuk menyatakan perasaannya pada Jiwon. Lalu Jiwon bilang bahwa itulah alasan kenapa Jiwon hidup kembali, supaya mereka bisa bersama. Lalu Pak Yu pun langsung memeluk Jiwon. Saat di kantor, Pak Yu dan Jiwon terlihat sangat bahagia. Mereka bahkan senyum-senyum sendiri saat membalas chat masing-masing. Karena kan mereka di sini udah jadi pasangan kekasih ya. Lalu Minwon datang menemui Jiwon. Dia ingin mengajak Jiwon berbicara, tapi Jiwon menyuruhnya untuk segera bicara di situ. Karena hal itu membuat Minwon mengamuk. Di sisi lain, Sumin datang menemui calon mertuanya bersama Minhwan. Di sana, Sumin dan Minhwan saling berbohong di depan ibu itu. Tujuannya sih supaya mereka bisa direstui dan cepat-cepat menikah. Lalu, ibunya Minhwan juga memuji Sumin yang pintar di kelas memasak itu. Setelah acara pertemuan itu, ibunya Minhwan langsung pergi. Di jalan, Minhwan dan Sumin menanyakan alasan mereka saling berbohong. Tapi Minwon bilang bahwa itu demi kebaikan mereka dan supaya semua berjalan lancar. Karena kesal, Minwon pun pergi meninggalkan Sumin sendiri. Di sisi lain, Jiwon dan juga Pak Yu sedang berjalan-jalan di pantai. Lalu mereka mampir ke restoran untuk makan siang bersama. Di sana Jiwon mengajarkan Ji-hyuk cara menikmati makanan itu. Kemudian mereka berjalan-jalan dan menikmati suasana matahari terbenam di pinggir pantai itu. Keesokan harinya, saat di kantor, Pak Kim bersikap tidak menghormati Buyang. Lalu Buyang menegur Pak Kim bahwa saat ini dialah atasannya, jadi dia harus belajar menghormati atasannya. Saat pulang kerja, mereka mengadakan perayaan atas kenaikan jabatan Buyang dan acara itu diadakan di restoran keluarganya Buyang. Saat Pak Le tiba di sana, tanpa sengaja ia melihat pria itu baru selesai kiss gitu ya. Dan ternyata pria itu adalah suaminya Buyang. Dan Buyang mempersilahkan Pak Le untuk masuk ke dalam. Di sana Yeon terlihat bertanya-tanya kenapa Pak Le bisa datang ke acara itu. Keesokan harinya, Sumin dan juga ibunya Minhwan datang untuk melihat rumah yang bisa disewakan untuk mereka. Di sana, Minhwan sangat kaget mendengar bahwa ibunya tidak membelinya rumah, tapi hanya menyewakan rumah sewa. Lalu, mereka pun lanjut untuk melihat-lihat gaun pernikahan.
Dan di sana semua ditentukan oleh ibu mertuanya Sumin, dan Sumin terlihat sangat cemas memikirkan hal itu. Sampai di rumah, Sumin marah-marah kepada Minhuan karena undangan yang dibuat sama ibu mertuanya itu sangat kolot. Lalu Sumin pun mengirimkan undangan pernikahan kepada Jiwon, dan Jiwon mengirimkan undangan itu pada Ji-hyuk. Lalu undangan itu pun tersebar ke seluruh kantor. Kemudian Minhuan sangat marah karena pihak kantor menyebarkan undangannya tanpa sepengetahuannya, karena ia berencana menyembunyikan hal tersebut. Di lift, Pak Le bertanya kepada Ji-hyuk kenapa ia ikut campur pada pernikahan Sumin dan Minhuan, tapi Ji-hyuk bilang kalau menyangkut dengan Jiwon maka ia juga terlibat. Di sisi lain, kakeknya sedang melihat-lihat foto kemesraan Ji-hyuk dan Jiwon. Di sana, Pak Le bilang kalau Ji-hyuk terlihat hidup untuk pertama kalinya. Di rumahnya, Ji-hyuk dan Jiwon sedang menikmati masa-masa indah mereka sebagai pasangan kekasih baru. Saat pulang ke rumah, Minhuan langsung memarahi Sumin karena menyebarkan undangan pernikahan mereka ke kantor. Di sana, Minhuan terlihat sangat kesal karena pernikahannya tersebut, dan ia merasa sangat malu untuk ke kantor. Di sisi lain, Ji-hyuk dan juga Jiwon pergi ke makam ayahnya Jiwon, dan Jiwon memperkenalkan kekasihnya itu pada ayahnya. Keesokan harinya, saat Jiwon dan Ji-hyuk mau pergi ke acara pernikahannya Sumin, Ji-hyuk memberikan kalung yang indah untuk Jiwon. Di sisi lain, Sumin terlihat sangat sedih melihat gaun yang ia kenakan sangat jelek. Apalagi itu acara penting baginya. Tapi di sana ia mencoba menenangkan diri karena ia sudah berhasil mengalahkan Jiwon dan mendapatkan keluarga baru. Saat berfoto, ibu mertuanya malah menutupi seluruh gaunnya Sumin. Lalu tiba-tiba ibunya Sumin datang. Ya, tapi ini hanya ibu bayaran ya. Lalu Sumin menanyakan kepada wanita itu apakah ia sudah menghafal semuanya yang ia ajarkan padanya. Kemudian Jiwon dan Ji-hyuk sampai di acara pernikahannya Sumin dan Minhuan. Minhuan terlihat sangat kaget melihat kecantikannya Jiwon yang tak pernah ia bayangkan. Lalu Jiwon memberikan amplop pada Minhuan. Ternyata isi amplop itu tagihan hutangnya Minhuan, dan Minhuan sangat kesal melihat isi amplop itu. Kemudian Jiwon masuk untuk menemui Sumin. Di sana Jiwon mengucapkan selamat kepada Sumin karena telah memungut sampahnya. Dan Sumin mengajak Jiwon untuk berfoto. Tapi Jiwon menolaknya. Kemudian Jiwon pun langsung pergi meninggalkan Sumin. Dan Sumin terlihat sangat kesal dengan ucapan Jiwon. Kemudian Sumin pun memasuki aula pernikahan, dan pernikahan mereka pun berlangsung. Kemudian Minho datang ke sana dan juga beberapa teman-teman mereka di SMA dulu. Dan ternyata teman-temannya itu membuat kekacauan di acara pernikahannya Sumin untuk membalas dendam karena Sumin sudah menipu mereka. Pokoknya acara pernikahan itu sangat kacau. Lalu Ji-hyuk dan Jiwon pun pergi dari sana. Di kantor, Pak Le tidak sengaja bertemu dengan Buyang di gudang. Di sana, Buyang terlihat sangat sedih dan memberitahukan Pak Le kalau ia terkena kanker perut.
Di sisi lain, Jiwon dan Ji-hyuk sampai di rumah mereka. Tiba-tiba seorang wanita muncul di sana dan mengaku sebagai mantan tunangannya Ji-hyuk. Mendengar hal itu, Jiwon terlihat sangat kaget. Yura datang ke tempat Ji-hyuk dan Jiwon tinggal. Di sana, dia memperkenalkan diri sebagai mantan tunangannya Ji-hyuk pada Jiwon. Mendengar hal itu, Jiwon terlihat sangat kaget. Jiwon berpikir bahwa Ji-hyuk meninggalkan Yura demi dirinya. Kemudian, Jiwon pun pergi dari sana. Saat di rumah, Jiwon mendapat telepon dari Yeon. Dia memberitahukan bahwa Buyang terkena kanker perut, dan Jiwon merasa sangat sedih. Jiwon berpikir bahwa itu kesalahannya, sehingga nasibnya berpindah pada Buyang. Di sisi lain, Yura datang menemui kakeknya Ji-hyuk. Di sana, Yura bilang kalau ia merasa menyesal karena menerima pembatalan pertunangannya dengan Ji-hyuk. Tapi karena melihat Ji-hyuk sudah banyak berubah sehingga dia berubah pikiran dan menginginkan supaya pertunangannya tetap dilanjutkan. Di sisi lain, Jiwon membeli mobil. Ia mengantarkan Buyang ke rumah sakit. Di perjalanan, Jiwon berusaha menghibur Buyang. Dan Buyang merasa sangat terharu karena kebaikan Jiwon. Di sisi lain, Sumin berusaha berbicara baik-baik nih bersama Min Hwan. Tapi Min Hwan malah sibuk bermain HP. Di sana, Sumin mengajak Min Hwan untuk hidup yang baik karena mulai sekarang Min Hwan kan sudah jadi kepala keluarga. Mendengar hal itu membuat Min Hwan merasa marah dan ia tidak ingin berbicara dengan Sumin. Lalu ia pun pergi dari sana meninggalkan Sumin. Di luar, Min Hwan sedang menghubungi temannya. Ia menyuruh temannya untuk menyewakan rumah yang disewakan ibunya untuknya. Sumin pun berada di sana dan Min Hwan sangat kaget melihat Sumin ada di situ dan mendengar percakapan mereka. Lalu Sumin menanyakan apa yang mereka bicarakan. Di kantor, Jiwon merasa sangat kaget melihat berita bahwa peluncuran produk perusahaan mereka ditunda. Yeon memberitahu Jiwon kalau chef yang menangani produk mereka bilang kalau kualitas produknya sangat jelek dan Yeon merasa itu sangat konyol dan mereka curiga bahwa ada hal yang sedang terjadi yang mereka tidak ketahui. Kemudian Ji-hyuk datang dan meminta bertemu dengan Jiwon. Lalu mereka pun berbicara. Di sana Ji-hyuk menjelaskan bahwa pernikahan mereka memang akan dibatalkan karena dalam beberapa tahun lagi. Cuman di sini Ji-hyuk mempercepat pembatalannya. Dan Ji-hyuk juga bilang bahwa ia tidak mencintai Yura, jadi ia memutuskan untuk menikah bersama orang yang dia cintai. Tapi di sana Jiwon tidak mempercayai semua kata-katanya Ji-hyuk. Dia menganggap bahwa itu hanyalah sekedar alasan. Lalu Ji-hyuk pun bilang kalau ia ingin memulai sebuah keluarga yang penuh cinta. Tapi Jiwon bilang kalau yang dilakukan Ji-hyuk tidak benar. Lalu sebelum Jiwon pergi, Ji-hyuk memberikan nomor dokter untuk diberikan pada Buyang. Jadi di sini Ji-hyuk sudah mempersiapkannya kalau terjadi apa-apa sama Jiwon. Dia bahkan merekrut dokter itu dari Amerika. Setelah memberikan kartu nama itu, Ji-hyuk langsung pergi dari sana. Kemudian Yura meminta bertemu dengan Jiwon. Di pertemuan itu, Jiwon berusaha menjelaskan semuanya bahwa Jiwon tidak tahu kalau Ji-hyuk sudah bertunangan. Tapi di sana Yura malah mengolok-olok dan merendahkan Jiwon. Tapi Jiwon tetap berusaha meminta maaf. Kemudian saat Jiwon mau pergi dari sana, tiba-tiba Yura memecahkan gelas.
Di sana Yura sangat menginjak-injak harga diri Jiwon, tapi Jiwon tidak tinggal diam saja dong. Jiwon membalas semua perkataan Yura dan Yura merasa sangat kesal mendengar semua ucapan Jiwon karena Jiwon tidak merasa takut padanya. Saat sampai di rumah, Jiwon sedang memikirkan tentang nasibnya yang masih belum berubah walaupun Sumin dan Minhwan sudah menikah. Lalu ia berpikir kalau nasib itu berhubungan dengan suami, bukan menikahi Minhwan. Di sisi lain, Sumin dan Minhwan kembali ke rumah orang tuanya karena rumah yang disewakan ibunya untuk mereka tempati sudah disewakan ke orang lain sama si Minhwan untuk menutupi hutangnya. Dan di sana mereka beralasan kalau makelar rumah itu menipu mereka dan ibunya sangat marah dan memukuli Minhwan. Lalu ibunya Minhwan menyalahkan semuanya pada Sumin, tapi Sumin tidak bodoh. Dia tidak diam saja menerima semua itu. Sumin dengan berani membantah semua perkataan mertuanya. Dan ternyata Sumin juga bermain saham sama seperti Jiwon. Jadi di sini dia tidak takut sama ibu mertuanya itu karena dia punya uang. Di kamarnya, Sumin memberitahukan Minhwan bahwa bayinya sudah tidak ada. Sumin membohongi Minhwan bahwa bayinya sudah gugur karena dia dibentak sama Minhwan waktu itu. Di sana, Sumin terlihat pura-pura sedih gitu ya sambil memegang foto janinnya itu. Di kantor, Yeon bertanya pada Jiwon apakah terjadi sesuatu antara kakaknya dan Jiwon. Di sana, Yeon menjelaskan bahwa kakaknya terpaksa bertunangan dengan Yura karena dirinya. Di sana, Yeon juga menjelaskan kebusukan si Yura. Dan juga belakangan ini si Yura sering datang menemui kakeknya Yeon. Lalu Yeon bilang bahwa Yura sangat jahat. Dia juga bilang kalau kakaknya sangat terluka karena dia dan juga ibunya. Jadi kakaknya tidak mungkin berselingkuh. Di sisi lain, Ji-hyuk mengajak Yura untuk berbicara. Lalu Ji-hyuk bertanya kenapa Yura tiba-tiba mendekatinya lagi, padahal mereka sudah tidak punya hubungan apa-apa. Tapi Yura bilang dia tidak suka kalau ada orang yang mengambil miliknya. Makanya ia berubah pikiran. Kemudian Ji-hyuk datang menemui kakeknya. Di sana, Ji-hyuk sampai menangis karena kakeknya menyuruhnya untuk balik lagi dengan si Yura. Tapi Ji-hyuk tidak mau. Di rumahnya Minhwan, Sumin sangat syok melihat rumah itu yang sangat berantakan dan ibu mertuanya menyuruh Sumin untuk membereskan semuanya. Lalu Sumin pun memulai membereskan kekacauan yang ada di rumah itu. Setelah itu dia melihat kiriman foto tentang Jiwon yang sedang berkencan dengan Ji-hyuk. Di sana Sumin merasa sangat marah karena ia takut hidup Jiwon akan bahagia sedangkan ia tidak bahagia. Lalu Sumin pun mengamuk sampai memecahkan foto pernikahan mereka. Di restoran, ibunya Jiwon datang untuk menemui Jiwon. Di sana, ibunya Jiwon bercerita alasan ia meninggalkan ayahnya karena ibunya tidak mencintai ayahnya Jiwon dan juga Jiwon. Lalu kemudian ibunya berpura-pura meminta maaf ya sama Jiwon dan Jiwon memaafkannya. Jiwon mengajak ibunya untuk berbelanja. Di sana, Jiwon membelikan barang-barang yang diinginkan sama ibunya. Selesai berbelanja, mereka pun pergi ke restoran untuk makan. Di sana, tanpa sengaja,
Ibunya keceplosan bilang kalau Jiwon akan segera menikahi orang kaya. Mendengar hal itu, Jiwon terlihat sangat marah karena ia sudah menebak kalau ibunya datang padanya pasti ada sesuatu. Lalu sebelum Jiwon pergi, ibunya bahkan berani meminta uang pada Jiwon, tapi Jiwon tidak memberikannya. Dan Jiwon pun langsung pergi dari sana. Kemudian Jiwon datang ke makam ayahnya. Di sana Jiwon menangis mengadukan nasibnya pada ayahnya. Nasibnya tidak pernah berubah dan kehidupannya begitu keras. Jiwon merasa bahwa hidupnya sangat sulit. Kemudian Jiwon pun pergi dari sana dan menyetir mobil untuk pulang. Di perjalanan ternyata sudah ada orang yang mengincar Jiwon. Mereka berusaha untuk membunuh Jiwon. Mobil truk itu berusaha untuk menabrak Jiwon. Tiba-tiba Ji Hyuk datang dan menyalip ke depan mobilnya si Jiwon. Dan akhirnya Ji Hyuk lah yang tertabrak sama truk itu. Melihat hal itu, Jiwon sangat shock dan kaget karena Ji Hyuk rela mengorbankan dirinya demi menolong Jiwon. Sebelum kecelakaan itu terjadi, yaitu 6 hari sebelumnya, Yura datang menemui Min Hwan. Di sana, Yura memberitahukan kepada Min Hwan kalau Jiwon mengambil tunangannya Ji Hyuk. Sumin sedang menghubungi ibunya Jiwon. Sumin sangat kesal karena ibunya Jiwon tidak berhasil menjalankan rencananya untuk memeras Jiwon. Sumin bahkan membentak ibunya Jiwon karena tidak becus melakukan tugasnya. Di sana, Yura berusaha untuk meyakinkan Min Hwan untuk bekerja sama dengan Yura. Dia memberitahukan pada Min Hwan kalau Jiwon meninggalkannya demi pria kaya. Dia mengajak Min Hwan untuk bekerja sama dengannya. Yura menyuruh Min Hwan untuk memikirkan tawarannya itu, dan asisten Yura memberikan kartu namanya. Di kantor, saat Jiwon berada di lift dan Min Hwan mengikutinya. Di sana, Min Hwan berusaha menyerang Jiwon karena dia tidak terima Jiwon meninggalkannya demi pria kaya. Tapi Jiwon mengatakan kalau semua adalah kesalahannya sendiri karena dialah yang memulai perselingkuhan, dan Jiwon pun langsung menendang si Min Hwan. Kemudian Min Hwan datang menemui Yura. Di sini dia setuju dengan tawaran si Yura. Di sisi lain, Ji Hyuk mempersiapkan warisannya untuk Jiwon. Dia memberikan seluruh sahamnya pada Jiwon dengan bantuan Pak Lee. Di sisi lain, Yura memberitahukan pada Min Hwan kalau saat ini Jiwon memiliki nilai kekayaan sekitar 80 miliar won yang diberikan oleh Ji Hyuk. Kemudian Yura memberikan sejumlah uang pada si Min Hwan untuk membunuh Jiwon. Kalau ia berhasil, maka ia akan memberikan 100 kali lipat lebih banyak dari uang itu. Mendengar hal itu, Min Hwan sangat tertarik dan ia langsung pulang membawa uang itu untuk Sumin. Di sana ia menceritakan pada Sumin kalau saat ini Jiwon memiliki kekayaan 80 miliar won. Mendengar hal itu, Sumin sangat kaget dan ia sangat marah. Lalu Min Hwan mengajak Sumin untuk membunuh Jiwon. Maka semua harta kekayaannya akan jatuh kepada ibunya. Di sana Min Hwan juga mengetahui kalau ayahnya Sumin masih hidup. Keesokan harinya, Sumin pun datang menemui ayahnya, dan ternyata ayahnya Sumin berselingkuh dengan ibunya Jiwon.
Di sisi lain, Min Huan datang ke tempat tinggalnya Yura. Di sana, Yura berusaha merayu Min Huan. Yura menegaskan supaya Min Huan membunuh Jiwon, maka ia akan memberikan uang yang lebih banyak lagi padanya. Sumin sedang berbicara dengan ayahnya. Di sana, ia memberikan uang 150 juta won untuk ayahnya. Tapi dengan syarat ia harus bisa membunuh Jiwon, maka ia akan memberikan uang yang lebih banyak lagi. Kemudian Min Huan mendapat kabar kalau orang tua Sumin mau menjalankan rencana pembunuhan itu, dan Min Huan pun memberitahunya pada si Yura. Lalu bawahannya si Yura memberitahukan kalau Jiwon akan pergi mengunjungi makam ayahnya, dan saat itulah rencana akan dilaksanakan. Kemudian Jiwon pun tiba di tempat pemakaman ayahnya. Lalu Ji Hyuk mendapat kabar dari Pak Lee kalau Jiwon akan segera mati karena mereka menginginkan warisan milik Jiwon. Dan saat itu, setelah acara selesai, Jiwon pun bersiap untuk pulang ke rumahnya. Di sisi lain, Ji Hyuk bergegas untuk pergi ke tempat Jiwon berada. Di perjalanan, ia terus menghubungi ponselnya Jiwon, tapi ponselnya Jiwon mati karena kehabisan baterai. Saat tiba di lampu merah, Jiwon pun berhenti. Di sana, tiba-tiba ada mobil yang bergerak ke arahnya. Saat itu, ia menyadari kalau mobil itu mau menabraknya, tapi saat itu Ji Hyuk pun tiba tepat waktu, dan ia langsung menyelinap ke depan mobilnya Jiwon untuk melindunginya. Dan saat itulah Ji Hyuk yang tertabrak. Di sana Ji Hyuk terlihat terluka sangat parah. Saat sampai di rumah sakit, Jiwon langsung mengecas HP-nya. Di sana ia melihat ada sebuah pesan suara dan ia segera mendengarkan pesan itu. Dan ternyata pesan itu dikirimkan oleh Ji Hyuk untuknya. Di sana Ji Hyuk memberitahukan tentang kematiannya dan juga perasaannya pada Jiwon. Di hotel, Sumin dan ibunya Jiwon sedang menunggu kepulangan ayahnya. Ayahnya Sumin tiba di sana dan ibu Jiwon sangat mengkhawatirkannya. Tapi dari ekspresi ayahnya, Sumin mengetahui kalau ayahnya itu gagal membunuh Jiwon. Kemudian, bawahan Yura melapor kalau Ji Hyuk terluka parah karena berusaha menyelamatkan Jiwon, dan Yura menyuruh bawahannya untuk mencari dan mengamankan ayahnya Sumin. Lalu Min Huan pun kembali ke hotel tempat Sumin berada. Di sana Sumin terlihat sangat marah karena ayahnya pergi meninggalkannya, tapi Min Huan berusaha menyadarkan Sumin bahwa mereka masih punya banyak kesempatan lain karena Yura mendukung mereka. Di rumah sakit, Yeon terlihat sangat khawatir karena operasinya Ji Hyuk berjalan cukup lama. Kemudian Pak Lee mendapatkan informasi tentang orang yang berusaha membunuh Jiwon, tapi Jiwon mendengarkan percakapan Pak Lee. Dan akhirnya Pak Lee memberitahukan kebenaran tentang kecelakaan itu, bahwa kecelakaan itu sengaja dibuat untuk membunuh Jiwon. Di sana Jiwon bertekad membalaskan dendamnya pada Sumin. Kemudian Ji Hyuk pun berhasil selamat, tapi saat ini dia belum sadarkan diri. Jiwon pun pergi menemui Sumin. Di sana Jiwon menanyakan kenapa ia tega membunuh seseorang, tapi di sana Sumin berlagak tidak tahu apa-apa, dan ia bahkan menyalahkan Jiwon atas kegugurannya. Mendengar hal itu membuat Jiwon sangat marah karena Sumin selalu berbohong. Jiwon juga mengetahui kalau sebenarnya Sumin tidak pernah hamil. Kemudian Sumin bilang pada Jiwon kalau Jiwon tidak boleh bahagia, dan Sumin sangat iri dengan kehidupan Jiwon karena pada akhirnya selalu ada hal baik yang terjadi padanya. Dan Jiwon selalu terlihat bahagia. Sumin sangat membenci hal itu. Menurut Sumin, Jiwon tidak boleh bahagia saat dia menderita. Saat mendengar semua ucapan Sumin, Jiwon pun memahami semua hal buruk yang terjadi padanya disebabkan oleh dirinya sendiri. Sebelum Jiwon pergi, ia memperingatkan bahwa pembalasannya kali ini akan berbeda dari sebelumnya. Kali ini akan sangat menyakitkan. Jiwon pun kembali ke rumah sakit untuk menemani Ji Hyuk. Yura sangat khawatir karena bawahannya belum bisa menangkap ayahnya Sumin. Di rumah sakit, Jiwon berusaha berbicara dengan Ji Hyuk. Di sana, Jiwon bilang bahwa dia bukanlah Jiwon yang dulu. Mulai saat ini, ia akan selalu lebih kuat.
dan ia hanya ingin menghabiskan hari-harinya bersama Ji Hyuk. Dan ia meminta Ji Hyuk untuk segera kembali padanya. Ji Won juga bilang kalau ia sangat mencintainya. Beberapa saat kemudian Ji Hyuk pun tersadar. Melihat hal itu, Ji Won sangat bahagia dan menangis terharu. Di sana, Ji Hyuk memperingatkan Ji Won kalau Yura bukanlah lawan yang mudah. Jadi, Ji Won harus berhati-hati karena sifat asli Yura sangatlah buruk. Makanya, Ji Hyuk memutuskan hubungannya dengan Yura. Yura bahkan sanggup membunuh orang lain. Kemudian, Ji Won bilang pada Ji Hyuk kalau nasibnya berpindah kepada Buyang. Ji Won berencana menyelamatkan Buyang. Di sisi lain, Buyang sedang berusaha mencari bukti tentang perselingkuhan suaminya. Lalu Ji Hyuk dan Pak Lee sedang membicarakan tentang cara menemukan orang yang mencoba membunuh Ji Won, karena dalang dibalik orang itu adalah si Yura. Di rumahnya, Ji Won lagi menyuapi makanan untuk Ji Hyuk. Di sana, Ji Hyuk terlihat sangat bahagia karena Ji Won terus menemaninya. Kemudian ketika Ji Won mau pulang, tapi Ji Hyuk tidak mengizinkan Ji Won pulang, dan ia menyuruh Ji Won untuk menginap di rumahnya. Dan akhirnya Ji Won pun menginap di rumahnya Ji Hyuk, dan mereka tidur bersama. Keesokan paginya saat Ji Hyuk bangun, dia sangat khawatir karena Ji Won sudah tidak ada di sampingnya, dan ia pun bergegas mencari Ji Won. Ternyata Ji Won lagi menyiapkan sarapan. Saat itu Ji Hyuk langsung memeluk Ji Won. Di sisi lain, bawahan Yura melapor kalau ayahnya Sumin dan juga ibunya ditemukan. Ternyata selama ini mereka bersembunyi. Kemudian Yura menelpon ayahnya Sumin. Di sana Yura mengatakan pada mereka bahwa Yura akan mengirim mereka ke Tiongkok untuk sementara waktu. Mendengar hal itu, mereka sangat senang. Di kantor, Buyang mengatakan pada Ji Won kalau malam ini ia akan memergoki suaminya yang berselingkuh di rumahnya. Buyang bilang kalau mereka telah berbuat tak senonoh di mobilnya, lalu menawarkan diri untuk ikut ke sana. Kemudian mereka pun tiba di rumahnya Buyang, dan ternyata memang benar di sana selingkuhannya suami Buyang juga ada di rumah itu. Saat itu Ji Won melihat peristiwa itu persis seperti yang dialaminya dahulu. Saat melihat meja kaca yang ada di sana, Ji Won sangat mengkhawatirkan Buyang, dan dia langsung memecahkan meja kaca itu. Di sana Ji Won juga mengancam suami Buyang supaya tidak menyakiti Buyang. Kemudian Buyang pun tindak dan ia menampar suaminya. Karena kesal, suaminya langsung mendorong Buyang. Dan akhirnya Buyang terjatuh tepat di meja kaca yang tadi dipecahkan sama si Ji Won. Tapi untung aja Buyang tidak apa-apa. Dan akhirnya mereka pun berakhir di kantor polisi. Di sana Ji Won terlihat sangat mengkhawatirkan Buyang, dan dia menyuruh Buyang untuk menelponnya kapan saja dan jangan bertindak sendiri karena itu sangat berbahaya. Saat tiba di rumah, Ji Won berbicara dengan Ji Hyuk. Dia sangat mengkhawatirkan Buyang. Dia merasa semua kejadian yang sedang terjadi bukanlah sebuah kebetulan, dan di sana Ji Won harus melakukan sesuatu untuk melindungi Buyang. Lalu Ji Won bilang dia akan berusaha untuk merubah nasibnya dan juga Buyang. Dia akan membuat Sumin dibunuh oleh suaminya yang berselingkuh. Ji Won berusaha meminta izin dari Ji Hyuk, dan akhirnya Ji Hyuk pun mengizinkannya. Bahkan ia akan membantu Ji Won.
Keesokan harinya, Ji-hyuk dan Ji-won mulai beraksi untuk meyakinkan Min-hwan. Di sana mereka berpura-pura bertengkar dan memutuskan hubungan. Min-hwan pun mendengar percakapan mereka. Mendengar hal itu membuat Min-hwan percaya kalau Ji-won sudah tidak memiliki hubungan dengan Ji-hyuk. Ji-won pergi untuk makan malam. Di sana Ji-won berusaha menjelaskan pada Min-hwan kalau ia sudah tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Ji-hyuk karena disuruh oleh kakeknya Ji-hyuk untuk meninggalkan cucunya. Dan akhirnya Min-hwan pun percaya pada semua kata-katanya Ji-won. Di sisi lain, Sumin tidak bisa menghubungi Min-hwan dan ia sangat khawatir. Tapi akhirnya Sumin makan malam dengan pria atasan di tempat kerjanya dulu. Ji-won juga bilang bahwa ia masih mencintai Min-hwan. Mendengar hal itu, Min-hwan sangat senang. Di sisi lain, Sumin terus berusaha menghubungi Min-hwan, tapi Min-hwan tidak memedulikan Sumin. Saat mau pergi, Min-hwan langsung memeluk Ji-won. Saat melihat Min-hwan memeluk Ji-won, Ji-hyuk sangat cemburu. Dan ia juga langsung memeluk Ji-won saat mereka bertemu. Saat sampai di rumah, Min-hwan langsung memberitahukan keinginannya untuk berpisah dengan Sumin. Mendengar hal itu, Sumin memahami kalau Min-hwan ingin kembali lagi dengan Ji-won. Di tempat Min-ho bekerja, mereka semua dipecat secara tiba-tiba dan restoran itu ditutup. Ternyata Yura membeli restoran itu. Lalu ia mengajak Min-ho untuk berbicara dengannya di sana. Yura mengajak Min-ho untuk bekerja sama dengannya. Di sana Yura akan memberikan gaji 2 kali lipat kalau Min-ho setuju. Tapi Min-ho tidak menyetujui permintaan dari si Yura. Dan akhirnya Min-ho diajak bekerja sama dengan perusahaannya Yeon. Di sana saat bertemu dengan Ji-won, Min-ho menceritakan kejadian itu. Kemudian Min-hwan mencoba menghubungi Ji-won di kantornya dan mereka pun mengobrol. Tapi tiba-tiba Ji-hyuk juga menelpon dan memberitahukan kalau Min-hwan sudah memiliki selingkuhan dan ternyata selingkuhannya adalah Yura. Saat itu Yura sedang memakai sepatu merah hadiah dari seseorang dan Yura tampak sangat bahagia mengenakan sepatu itu. Kemudian karena Ji-won sudah mengetahui bahwa Min-hwan punya selingkuhan, maka ia tidak perlu repot-repot untuk menjadi selingkuhannya Min-hwan. Di sana ia langsung memutuskan hubungannya dengan Min-hwan. Di sisi lain, ternyata si Yura sedang berusaha untuk membunuh orang tuanya Sumin dan juga ibunya Ji-won. Di sana ia menyuruh bawahannya untuk membakar mobil itu dan ia menyaksikan pembunuhan itu. Tapi karena menurutnya itu membosankan, jadi akhirnya dia pergi dari sana. Di kantor saat itu semua orang sudah pulang dari kantor, tapi Ji-won masih belum pergi dari sana. Sehingga Min-hwan datang ke sana untuk menemui Ji-won. Dia terlihat sangat marah karena Ji-won mempermainkan perasaannya. Dan Ji-won berusaha bersembunyi dari Min-hwan, tapi Min-hwan akhirnya menemukan Ji-won. Saat itu Min-hwan bilang pada Ji-won kalau ia sangat ingin mereka kembali bersama. Tapi di sana Ji-won bilang kalau dia hanya ingin membalas semua kejahatan Min-hwan terhadapnya. Ji-won juga bilang kalau ia sangat ingin mengirim Min-hwan ke neraka. Mendengar hal itu, Min-hwan sangat marah dan ia langsung mencekik lehernya Ji-won. Saat Ji-won hampir mati, tiba-tiba Ji-hyuk muncul di sana dan menyelamatkan Ji-won.
Saat itu Ji Hyuk menghubungi Pak Le. Dia meminta supaya Pak Le datang ke rumah sakit untuk menemani Ji-won karena saat ini dia berada di kantor polisi. Pak Le langsung datang ke rumah sakit bersama Bu Yang. Di sana Ji-won masih belum sadarkan diri. Di kantor polisi, Ji Hyuk dan juga Min Hwan sedang ditahan di sana. Di sana, Min Hwan mencoba untuk meyakinkan Ji Hyuk supaya tidak mempercayai Ji-won. Tapi beberapa saat kemudian, Ji Hyuk dibebaskan, sedangkan Min Hwan tidak. Melihat hal itu, Min Hwan terlihat sangat kesal. Dia bahkan berteriak-teriak di sana. Ji Hyuk pun langsung pergi dari sana. Kemudian Pak Le bilang kalau keadaan Ji-won masih buruk dan dia menitipkannya pada Bu Yang. Karena Ji-won sudah pulang dari rumah sakit, Ji Hyuk pun langsung pulang ke rumah untuk menemani Ji-won. Dia menyuruh Bu Yang untuk kembali karena dia yang akan menjaga Ji-won. Saat sampai di dalam rumah, Ji Hyuk langsung mencoba untuk menenangkan Ji-won. Di sisi lain, Sumin datang menemui Yura. Di sana dia mencoba untuk mengancam si Yura dengan memperlihatkan rekaman pembicaraan ayahnya dengan Yura. Karena saat ini ayahnya menghilang. Di sana Sumin menanyakan apa yang bisa dia lakukan Yura untuknya. Mendengar hal itu, Yura sangat kesal karena dia diancam sama orang rendahan. Kemudian Yura menanyakan pada bawahannya apakah jasad orang tuanya Sumin sudah ditemukan oleh polisi, dan bawahannya akan segera memeriksa laporan polisi. Kemudian Yura berencana untuk membunuh Sumin dan juga Min Hwan sekaligus, tapi kemudian Min Hwan menghubunginya dan meminta pertolongan supaya dibebaskan dari kantor polisi. Dan Yura pun menyuruh anak buahnya untuk membebaskan Min Hwan. Setelah dibebaskan, Min Hwan malah bertengkar sama bawahan si Yura. Kemudian Yura pun memberitahukan kalau istrinya datang menemuinya. Dia bahkan mengancamnya hari ini. Lalu Min Hwan mendapat telepon dari kantor. Dan ternyata dia sudah dipecat. Dan ibunya terlihat sangat cemas. Saat tiba di rumahnya, ternyata orang-orang yang ingin menagih hutang sedang menunggunya. Dan dia dihajar oleh mereka. Kemudian Min Hwan mencari uang yang disimpan sama Sumin. Min Hwan pun memeriksa saldo rekeningnya Sumin, dan ternyata Sumin memiliki banyak uang. Dan dia pun mencari di mana Sumin menyimpan uang itu. Saat itu Min Hwan menemukan beberapa uang simpanan Sumin dan Min Hwan terlihat sangat bahagia. Di rumah sakit, suaminya Bu Yang datang ke sana. Dia marah-marah karena Bu Yang menuntutnya dan bahkan menceraikannya. Saat dia mencoba untuk memukul Bu Yang, Pak Le tiba di sana tepat waktu dan menghentikan tindakan suaminya Bu Yang. Kemudian Pak Le mencoba menenangkan Bu Yang, tapi Bu Yang malah mengkhawatirkan keadaan Ji-won, sehingga membuat Pak Le agak kesal. Kemudian Ji Hyuk menemui Sumin. Di sana Sumin bilang kalau dia akan segera bercerai. Sumin berharap Pak Yu akan mendekatinya, tapi tujuan Ji Hyuk datang ke sana hanya untuk membuat Sumin supaya terus mempertahankan pernikahannya, supaya rencana Ji-won berjalan dengan lancar. Dan Ji Hyuk menyarankan supaya Sumin tidak bercerai dan ia hanya ingin supaya Ji-won kembali padanya. Lalu Sumin bertanya kenapa Ji Hyuk sangat membencinya. Dan Ji Hyuk pun bilang karena Sumin egois.
Kemudian Ji Hyuk pun pergi dari sana. Di kantor, Ji Hyuk memberitahukan pada Ji Won. Di kantor mereka menyediakan asuransi bagi keluarga yang meninggal dan mereka berencana memancing Min Won dengan asuransi itu. Saat ini Sumin terlihat sangat kesal karena semua orang hanya peduli pada Ji Won. Di sisi lain, Yura datang menemui kakeknya Ji Hyuk. Saat itu Ji Hyuk juga tiba di sana. Dan dia bilang akan memperkenalkan wanita yang dia cintai. Lalu Ji Hyuk meminta kakeknya supaya tidak mengizinkan Yura datang ke sana lagi. Ji Won pun langsung masuk ke sana. Melihat hal itu, Yura sangat kesal dan dia berencana untuk menyingkirkan Ji Won dengan tangannya sendiri karena dia tidak suka dengan kekalahan. Ternyata Ji Hyuk mendengarkan semua percakapan si Yura. Di dalam, Ji Won sedang berusaha meyakinkan kakeknya Ji Hyuk, tapi kakek itu bilang untuk menyuruh Ji Won supaya mundur. Tapi Ji Won bilang dia tidak akan menyerah. Di sana, Ji Won terus berusaha meyakinkan kakeknya Ji Hyuk. Ji Won dengan tulus meminta pada kakek itu supaya menyerahkan Ji Hyuk padanya, dan kakek itu sepertinya mempertimbangkan kata-katanya Ji Won. Saat di kantor, Sumin terus menghubungi Ji Won, dan saat itu ternyata Sumin sudah ada di depannya. Di sana, Sumin memperingatkan Ji Won supaya tidak mendekati suaminya. Ji Won pun menelpon tim keamanan. Sebelum pergi, Ji Won juga memberitahukan kalau Min Won sudah dipecat dari kantor. Dan Ji Won sama sekali tidak menginginkan Min Won karena sampah itu hanya cocok untuk Sumin. Dan Ji Won pun langsung pergi dari sana. Di luar, Sumin terlihat sangat kesal. Dia seperti orang gila. Dan Sumin langsung menghubungi Ji Hyuk. Dia setuju dengan tawaran yang diberikan oleh Ji Hyuk. Di sisi lain, Min Won mendapat kiriman tentang poli asuransi dari kantornya. Saat itu dia melihat kalau kematian pasangan akibat cedera akan mendapatkan 500 juta won. Dan dia langsung pergi menemui Yura untuk meminta Yura membantunya karena dia akan membunuh Sumin. Min Won menunjukkan poli asuransi itu pada Yura dan akhirnya Yura pun setuju untuk membantu Min Won dalam pembunuhan Sumin. Di kantor, Ji Hyuk mengetahui kalau saat ini Min Won sedang berada di hotel bersama Yura. Ji Hyuk langsung memberitahu Sumin tentang keberadaan Min Won. Sumin pun langsung bergegas menuju hotel itu. Saat Sumin tiba di sana, ia langsung masuk ke dalam. Di sana, dia melihat Min Won sedang tidur bersama Yura. Melihat hal itu membuat Sumin kaget karena ia pikir yang jadi selingkuhan dengan suaminya adalah Ji Won, tapi malah si Yura. Di sana, Sumin langsung marah-marah dan dia mengambil bukti perselingkuhan Min Won. Saat Sumin mau pergi dari sana, Sumin langsung disergap oleh mereka dan Sumin pun pingsan. Dan Min Won pun langsung menjalankan aksinya untuk membunuh Sumin. Dia membawa Sumin ke sebuah rumah kosong. Di sana, Sumin memohon supaya Min Won tidak membunuhnya karena dia punya uang. Tapi saat itu Min Won menunjukkan kalau tabungan Sumin sudah kosong.
Melihat hal itu membuat Sumin sangat kaget karena semua uangnya sudah diambil sama Min Huan. Dan Min Huan bilang kalau salah satu dari mereka harus mati. Dan Min Huan pun mencari alat untuk membunuh Sumin. Tapi saat Min Huan keluar, ternyata Sumin berhasil melepaskan diri dari ikatannya. Di sana, Sumin mengancam Min Huan dengan pisau. Kemudian saat itu Min Huan pun langsung menyerang Sumin, hingga Sumin pun terkapar di sana. Dan saat itulah Sumin memberitahukan kalau selama ini dia tidak pernah hamil dan ia juga tahu kalau Min Huan mandul karena Jiwon memberitahunya. Dan saat itulah Sumin membunuh Min Huan. Dia mendorongnya hingga jatuh ke atas meja kaca dan Min Huan pun tewas di sana. Kejadian itu sama persis seperti kematian Jiwon di masa lalu. Polisi pun tiba di sana, tapi Sumin berhasil kabur dari sana. Keesokan harinya, Jiwon mendapatkan kabar kalau Min Huan sudah mati dan mereka pun pergi ke acara pemakaman Min Huan. Saat itu, ibunya Min Huan sangat histeris karena anaknya dibunuh oleh Sumin. Dia menyalahkan Jiwon. Dan kini Sumin pun menjadi buronan. Semua orang membicarakan Sumin. Malamnya saat di rumah, Ji-hyuk terlihat sangat mengkhawatirkan Jiwon karena Sumin pasti akan datang untuk mencelakai Jiwon. Dan ternyata benar dong, Sumin ada di sana karena menurut Sumin, Jiwon tidak boleh bahagia. Saat ini Yura berada di kantor polisi. Dia ditahan karena kasus percobaan pembunuhan. Saat jaksa itu masuk ke sana, Yura malah merendahkannya karena menurutnya ia tidak akan lama berada di sana. Kemudian pengacara dan bawahan Yura datang dan si Yura pun langsung dibebaskan. Di luar ternyata kakeknya Ji-hyuk sedang menunggu si Yura. Mereka pun akhirnya berbicara. Di sana kakek itu menyuruh pada si Yura untuk mundur dari jabatannya dan menyuruh si Yura untuk pergi ke Afrika sebagai sukarelawan di sana. Tapi si Yura tidak mau menjalankan perintah kakek itu. Dia tidak akan melakukan semua itu. Dengan marah dia pun keluar dari mobil itu. Kemudian dia bertemu dengan Ji-hyuk. Ji-hyuk memperlihatkan orang tuanya Sumin yang berhasil ia selamatkan dari percobaan pembunuhan si Yura. Melihat hal itu membuat si Yura sangat kaget karena ternyata mereka belum mati. Orang tuanya Sumin langsung dibawa ke kantor polisi. Di sisi lain, Buyang baru sadar setelah menjalankan operasi kankernya. Di sana, semua orang sedang menunggu Buyang siuman, dan Buyang merasa sangat lega karena ia berhasil melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Kemudian Pak Ali berbicara dengan Buyang menyangkut dengan pemilik hak asuh anaknya. Dan di sana mereka berencana untuk melarang suaminya berkunjung. Di kantor, Minho datang menemui Yeon. Di sana mereka terlihat sangat dekat. Yeon memberanikan diri untuk memegang tangannya Minho. Dia juga menyatakan perasaannya. Di sana dia bilang kalau dia sangat menyukai Minho. Di sisi lain, Jiwon dan juga keluarga Ji-hyuk sedang mengadakan acara makan malam. Dan ternyata kakeknya Ji-hyuk sudah menyetujui hubungan Jiwon dan juga Ji-hyuk. Saat ini Sumin sedang membeli bensin untuk membakar rumahnya Jiwon.
Di rumah Jiwon, mereka mengadakan pesta penyambutan kepulangan Buyang dari rumah sakit. Di sana mereka makan-makan bersama dan juga berpasangan. Yeon bahkan mengajak Minho. Setelah acara itu selesai, mereka pun berpamitan untuk pulang dan Jiwon kembali ke rumahnya. Saat itu tiba-tiba ada yang menekan bel pintu rumahnya dan Jiwon pun berhati-hati. Tapi ia tetap membuka pintu itu. Dan saat itulah Sumin masuk ke dalam rumahnya. Sumin juga menyetrum Jiwon sehingga Jiwon pingsan. Saat itu Sumin sedang menyiramkan bensin ke seluruh rumahnya Jiwon. Dia berencana membakar rumah itu. Tidak lama kemudian Jiwon pun tersadar. Di sana Jiwon tidak merasa takut sama sekali. Dia bahkan tertawa melihat aksinya si Sumin. Jiwon berusaha untuk membuat Sumin mengakui semua perbuatannya terhadap Minhwan. Dan akhirnya Sumin pun mengatakan kebenarannya. Kemudian Jiwon langsung melepaskan diri dari ikatannya dan menyerang Sumin. Di sana Jiwon memperingatkan Sumin supaya tidak bersembunyi di belakang orang lain. Dan ternyata Jiwon sebelumnya sudah mempersiapkan semuanya untuk menjebak si Sumin. Dan akhirnya mereka pun berhasil. Polisi pun tiba di sana dan langsung menangkap Sumin dengan tuduhan pembunuhan dan percobaan pembakaran. Jiwon dan Ji-hyuk merasa sangat lega karena masalah mereka teratasi, dan mereka pun tidur bersama. Di kantor polisi, Yura berhasil bebas kembali. Saat ini, Yura berencana untuk kembali ke Jepang, tapi bawahannya melarangnya karena polisi tidak mengizinkan Yura bepergian. Tapi Yura tetap pergi dan mengemudikan mobilnya sendiri, karena saat ini bawahannya sudah dia pecat. Di sana, Yura terlihat mengebut saat mengemudikan mobilnya. Keesokan paginya saat Ji-hyuk bangun, dia melihat kalau tanda love di dadanya sudah menghilang dan ia memberitahukannya pada Jiwon. Saat itu juga mereka mendengar berita kalau Yura mati karena kecelakaan. Dan di sini ternyata Yura lah yang menggantikan kematiannya Ji-hyuk. Di pengadilan, Buyang akhirnya berhasil menceraikan suaminya dan Buyang terlihat sangat bahagia. Buyang pun pergi menemui temannya untuk merayakan keberhasilannya dan mereka makan di kafe baru miliknya Minho. Di kantor, pria atasannya dulu itu mencoba meminta maaf pada Jiwon karena dulu dia sudah merebut proposal milik Jiwon dan Jiwon pun memaafkannya. Di rumah saat makan bersama Ji-hyuk, Jiwon mengajak Ji-hyuk untuk pergi bersamanya akhir pekan. Dan di sanalah Jiwon melamar Ji-hyuk. Tapi Ji-hyuk kesal karena seharusnya dialah yang melamar dan Ji-hyuk pun pergi dari sana. Tapi beberapa saat kemudian dia kembali dengan membawa bunga dan cincin pertunangan untuk melamar Jiwon.
Di penjara, Sumin terlihat sangat depresi. Dia merasa sebagai korbannya dari kejahatan Jiwon. Sumin bahkan bermimpi Minhwan mendatanginya. Dia terlihat sangat ketakutan. Di sana, Minhwan bilang bahwa ingin meneruskan asuransinya pada Jiwon, dan itu membuat Sumin sangat kesal. Saat Sumin bangun, dia melihat berita kalau Jiwon akan menikah di hotel mewah, dan itu membuat Sumin mengamuk dengan sangat kesal. Tibalah hari pernikahan Jiwon dan juga Ji-hyuk. Di sana mereka terlihat sangat bahagia. Dan acara pernikahan mereka pun berlangsung dengan lancar. Semua orang terlihat sangat bahagia melihat pernikahan mereka. Beberapa tahun kemudian, Jiwon pun terlihat sukses. Dia bahkan menjadi direktur Yayasan Kesempatan Kedua di grup UNK. Mereka bahkan memiliki bayi kembar. Setelah beberapa tahun berlalu, mereka pun memiliki 3 orang anak. Terlihat keluarga mereka sangat bahagia. Pada hari itu, Jiwon dan Ji-hyuk pergi bersama untuk mengenang saat-saat mereka diberi kesempatan kedua. Mereka terlihat sangat bersyukur dan bahagia. Dan film pun selesai sampai di sini.